Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan belajar tentang CSS dasar. Konten ini dibuat khusus bagi kamu yang akan baru mulai belajar pemrograman desain markup, yaitu CSS. Dan sekarang kita sudah berada di video part 4 ya teman-teman. Karena di konten ini saya buat series khusus dengan beberapa part agar belajar kamu teratur dan bisa lanjut kembali di bagian yang tepat. Untuk part atau video yang lain, saya sudah cantumkan di link deskripsi ya teman-teman, dicek aja nanti. Oke, sudah siap? Mari kita mulai materi utama video kali ini. Jump! Oke teman-teman, kita ke CSS dasar selanjutnya. Materi hari ini atau video kali ini kita tentang membahas float ya teman-teman. Lebih jelasnya nanti saya jelaskan ya. Kita ke HTML dulu ya teman-teman, kita bikin materinya seperti apa atau elemennya. Kita kasih div, kita kasih ini tulisan kotak satu, misal kotak satu, lalu kita kasih kelas ya teman-teman. Kelasnya adalah kotak. Sip, ini kita copy aja ya teman-teman ya. Kita buat 3 biji aja, 3 pieces. Tuh, 2. Ini tulisannya diganti aja 2, 1. Oh maaf, 3. Di save aja. Lalu kita bikin paragraf lagi ya teman-teman. Paragraf P aja, lalu kita lorem 20 lah biar enak. Sip, kita copy ya teman-teman. Ini kita copy 3 aja nggak apa-apa. Oke, kita sudah punya divnya 3 dengan kelasnya kotak, lalu paragraf 3. Kita go live aja ya, go live. Nah, ini ada tulisan kotak 3 dan paragraf ya teman-teman. Lalu kita setelah itu ke CSS nya. Sip, kita sudah membuat materinya atau elemennya. Lalu kita buat kotak ya teman-teman. Titik, tadi kotak ya kelasnya. Kita CSS dulu, kita bentuk dulu nanti dia kotaknya. Kita kasih width-nya. Kita kasih width-nya 100 px. Lalu height-nya sama 100 px. Oke, dia udah dapat. Lalu kita bentuk kotaknya, berarti kita kasih border ya. Sisinya kita kasih garis. Bordernya 2px. 2px, tapi kita kasih ini solid biar kelihatan. Sip. Lalu kita kasih ukuran tulisannya 30 px. Lalu text align center. Lalu kita kasih background green yellow. Terserah ya kalau warna teman-teman, kalau saya lebih senang green yellow biar cerah. Oke, di sini kita ada kotak ya 3 teman-teman. Nah, kotak ini kita bisa atur posisinya ya teman-teman. Kita tulis aja misal di sini float. Floatnya kita kasih misal dia left. Nah, kalau kita kasih posisi left, maka paragraf pertama dia akan berada di posisi kanan ya, di samping kotak nomor 3 ini. Itu teman-teman, ini fungsinya dari float itu seperti ini teman-teman. Lalu kalau misalkan kita kasih right, akan sebaliknya ya berarti teman-teman. Nah, dia akan sebelah kanan di kotaknya itu. Nah, si paragraf ini otomatis akan menempel terus ya. Bisa kita taruh di bawah ya teman-teman. Caranya kita di sini aja P itu artinya paragraf yang ini ya teman-teman. P ini maksudnya. P lalu kurung roll buka, kita kasih clear, misalkan left. Ini juga left, kita rubah. Nah, dia akan menjadi berubah ke bawah ya teman-teman, karena dia nanti space bagian sini akan kegencet kotak, jadi dia akan mengalah. Kalau si paragraf ini dipakai, dia akan turun. Sebaliknya kalau ini kita kasih right, dia akan ada di kanan, dia akan ngisi yang kanan ini ya teman-teman, gitu. Walaupun sebaliknya, misalkan kita kasih right, dia akan menang di kotak, karena dia sebenarnya paragraf ini ada di kanan kan, kotaknya juga di kanan, jadi dia menangin yang kotak. Kalau misalnya dia tulis left, maka dia akan mengisi ke sini. Itulah teman-teman fungsinya dari. Nah, selain itu, selain dari left dan right, ini juga kita kasih ini ya teman-teman, both atau keduanya. Nah, kalau both ini, dia berarti ini teman-teman, langsung turun ke bawah. Karena dia tergantung posisi yang di atasnya gitu. Kalau dia both berarti dia, misalnya ada posisi kotak di atas, berarti dia ngalah akan turun gitu teman-teman.
Oke, untuk plot sih gitu aja sih teman-teman, dia nggak terlalu banyak materinya. Seperti aja plot. Jadi kita ada kotak ini. Kotak ini kita buat. Lalu di sini ada paragraf. Nah, paragraf ini kalau kita buat left, maka dia akan mengisi yang sini. Atau kita right, maka dia akan turun karena di kotak ini sudah right gitu ya. Kecuali kerjaan ini kalau kita pindah left, dia akan naik ke sebelah gitu teman-teman. Itulah fungsi dari float. Oke, untuk plot segitu aja. Lanjut kita ke materi berikutnya. Baik teman-teman, kita kembali di CSS dasar hari ini atau video kali ini. Kita akan membahas tentang position ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja, kita buat materinya dulu teman-teman, atau elemennya dulu ya di HTML supaya nanti penjelasannya gampang sambil berjalan. Kita tulis saja P. Kita tulis P atau paragraf. Kita buat paragraf ya teman-teman, lorem 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Lorem ya, kita copy lorem ini teman-teman. Kita copy dia 6, berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 ya teman-teman. Nah, di antara ketiga ini ada 3 nih teman-teman. Kita enter aja ya, di tengah-tengah kita taruh div. Kalau misalkan terlalu kecepatan, di pause dulu. Oke. Kita lanjut div, lalu div ini kita kasih ID ya teman-teman. ID. ID-nya apa? ID-nya kotak 1. Nah, kita butuh 2 kotak ya teman-teman, maka ini kita copy aja. Kita copy, pencet Alt sama Shift, lalu arah bawah. Oke. Nah, ini kotak 1 kita ubah jadi kotak 2. Sip. Oke teman-teman, sudah. Kalau kotaknya belum muncul ya teman-teman, karena kita harus mengebentuknya di CSS. Cuman kita udah menyewa lahan lah di sini nih, di tengah-tengah sini. Oke, setelah itu kita ke CSS. CSS itu kita tadi punya ID kotak ya. Ingat kalau ID itu dia harus pakai tanda pagar. ID kotak 1. Kurung lawal buka. Kita tulis aja border. Bordernya dia katanya 2px. Untuk memunculkannya kita tulis solid. Lalu height-nya kita kasih 300 px. Lalu width-nya biar dia berkotak sama 300 px. Sip, kegedeannya teman-teman. Kita ini aja 200. Oke, 200. Oke, 200 px. Lalu kita kasih warna ya teman-teman. Kita kasih warna green aja. Green. Kita copy aja teman-teman untuk kotak 2-nya ini, kita copy, kita blok aja, pencet Alt Shift, terus pencet Alt Shift, lalu pencet ke bawah. Oke teman-teman. Sip, setelah itu kita ubah aja ininya teman-teman. Warnanya misalnya jadi yellow aja. Yellow. Sip, lalu kita ubah ukurannya ini 100 aja nggak apa-apa. 100. Bang, kok ada 1 kotaknya? Iya, karena kita belum rubah ininya. Tuh, ini kan kotak 2, kita rubah dulu. Kotak 2. Nah, dia akan muncul di bawah. Gitu teman-teman, masuk. Nah, sekarang kita akan membahas positionnya teman-teman. Position itu ada apa aja sih di CS itu Bang? Ada ini ya teman-teman, ada absolute, ada fix, ada relatif, ada static, ada sticky ya teman-teman. Kita bahas ya satu persatu. Nah, ini coba kita misalnya relatif ya teman-teman. Relatif. Nah, relatif ini dia normal teman-teman, tidak ada perubahan sama sekali. Nggak kelihatan, makanya kita harus digerakin. Gerakan caranya gimana? Kita tulis misal top. Kita jauhin ya teman-teman. Ini juga jauhin. Misal top, titik 2. Lalu kita kasih 50 px misal. Nah, dia akan menutupi si kuning ini ya teman-teman. Ke arah kanan misalkan 50 px. Nah, dia akan geser ke sini ya teman-teman. Karena dia ada di atasnya semua ini tulisan. Dia maka menutupi si kuning ini gitu ya teman-teman. Coba kalau kita kasih fix.
Nah, fungsi fix ini dia berpindah, tapi dia akan menutupi tulisan dan semua kotak yang kuning ini ya teman-teman. Kok dia berpisah bang? Ya karena dia tidak satu orang tua, satu parent ya teman-teman. Jadi sebenarnya dia terpisah ini kuning dengan si hijau ini ya teman-teman. Kalau fix dia akan menutupi semuanya ya teman-teman. Seperti ini. Dia akan menutupi si kuning dan tulisannya. Kalau misal kita kasih sticky, nah kalau sticky ini dia artinya menempel ya teman-teman. Kalau misal sticky kita misal kasih topnya adalah 50 px. Kalau enggak jangan top deh, left. Nah dia akan berpindah ke kanan ya. Misal kita kasih bottom. Nah, kalau untuk stick ini dia akan menempel teman-teman, dia akan menempel di daerah kuning ini, nggak berpindah kemana-mana. Jadi dia akan tetap pada posisinya. Gitu. Kalau misal kita kasih dia bottom udah ya, tadi nempel terus dia ke bawah, kita kasih misal leftnya kita kasih 350 misal, dia akan bergeser, tapi sesuai dengan pixelnya itu, seperti itu. Nggak ke atas nggak ke bawah, dia kan cuma berpindah dari sisi sini ke sini aja gitu teman-teman. Untuk sticky ya, dia akan menempel terus di areanya dia gitu. Setelah sticky kita balik lagi ke relatif ya teman-teman. Coba kita balik lagi ke relatif, ini kita hapus aja, sip, kita save. Itulah teman-teman untuk posisi. Kita ulang lagi ya. Kalau relatif dia misal kita kasih top ya 50 ke bawah. Nah dia nggak akan menutupi yang lain teman-teman, dia akan menutupi si bagian kuning ini. Kita kasih misalkan 150. Nah dia akan menutupi semuanya teman-teman. Tapi dia juga akan menggeser ini teman-teman, dengan mengorbankan space atau bagian atasnya. Tapi kalau misalnya kita kasih fix tadi ya, fix, dia berpindah. Tapi dia tidak mengorbankan garis ini ya teman-teman, dia malah menutup semuanya gitu ya teman-teman. Kalau sticky dia nggak berpengaruh kalau untuk top, tapi kalau kita berubah ke left dia akan berpindah ya teman-teman, berpindah ke kanan sesuai dengan jumlah pixelnya kayak gitu ya teman-teman. Sip, kita balik lagi ini ke relatif karena kita mau mengutak-atik yang kotak 2. Ini kita hapus aja dulu. Nah, yang kuning ini teman-teman sama juga bisa kita pindah-pindah. Misalkan kita kasih dia sama, ini kita hapus dulu. Misalkan kita kasih position, dia relatif. Sama kayak yang hijau juga, kotak hijau kita kasih dia misalkan topnya 100 px. Dia bisa pindah-pindah juga sama. Terus kasih misalkan dia leftnya 500 px. Nah dia pindah ke sini ya teman-teman, ngumpet gitu ya teman-teman. Misal kita kasih dia arah ini, kita kasih left misal 200 px, maka dia akan pindah gitu ya teman-teman. Sama aja kayak yang hijau modelannya gitu. Nah ternyata kuning ini juga bisa kita taruh di dalam sini ya teman-teman, di dalam kotak hijau ini. Seperti ini caranya gimana, kita lihat di sini. Yang hijau ini kita kasih position dulu ya teman-teman. Posisinya relatif aja nggak apa-apa. Oke, nah ternyata ini gimana caranya? Caranya ya tinggal ini aja. Jadi si kuning ini, kotak kuning ini dijadikan anak dari si kotak hijau. Kita ke HTML, ya tinggal dipindah aja teman-teman. Div ininya, kotak 2 kita X aja, kita taruh di antara div ini. Nah, otomatis dia akan menjadi anaknya yang kotak 1. Jadi setelah kita gabungkan, maka si kotak 1 dan kotak 2 ini akan menjadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Jadi si kotak 2 ini akan berada di div 1, kotak 1. Artinya dia menjadi anaknya si kotak 1 ini ya teman-teman. Ketika kotak 1 kita setting perpindahannya, maka si kotak 2 ini akan tetap ikut ya teman-teman. Kayak gimana tampilannya seperti ini, kita cek dulu posisinya.
tadi saya tulis ulang, tadi sebenarnya udah ada, saya hapus, ganti relatif, tetap relatif maksudnya. Lalu di bawah sini kita kasih positionnya beda ya teman-teman. Dia positionnya adalah absolute, berlawanan dengan dari posisi yang kotak satu. Lalu kita atur ininya, jaraknya. Nah, absolute ini kita kasih top, misal dia 100 px, lalu labnya 100 juga sama px, save. Nah, harusnya dia di tengah ya, karena dia ini dengan ini separuh-separuh, maka dia tidak ada di tengah teman-teman. Dia ini harus lebih tinggi dari separuhnya. Misalkan ini dia 200 nih, separuhnya kan 100, maka dia harus lebih dari 200 teman-teman. Nah, karena ini 200, maka kita ubah aja, misal lebih besar lah, kita kasih 300 dan kita kasih 300. Sip, kita save. Nah, tampilannya dia ada di tengah-tengah ini teman-teman ya. Maka yang sudah saya bilang di awal, ini bisa pindah-pindah ya teman-teman. Misal kita bagian kotak satu nih, kita kasih dia posisinya top, topnya 50 px, left-nya 150 px. Nah, dia akan pindah teman-teman mengikuti yang hijau itu. Misalkan posisinya kita ubah, dia relatif menjadi apa tadi, relatif satu lagi apa ya, fix misal. Nah, dia akan pindah juga ya teman-teman ke sini. Gitu. Dia akan menutupi seluruh tulisan, berarti dia akan keluar dari zona tulisan gitu teman-teman. Jadi intinya ketika kita sudah memasukkan ini div ini ke dalam div lagi, maka dia akan mengikuti div yang pertama atau orang tuanya. Dia jadi anaknya gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi ini kita tulis saja relatif biar enak dilihatnya. Sip, ini kita kosongkan saja. Nah, itulah teman-teman, tadi kita sudah belajar position, tentang relatif, fix, sticky, dan yang lain-lainnya teman-teman. Kalau untuk kurang jelasnya, bisa nanti diulang lagi ya video ini, bagian posisi ini. Dari saya itu saja terkait dengan materi position ini. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas CSS dasar di part 4 ini ya. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik ya. Jika di video ini terasa kecepatan, silakan diulang putar kembali aja ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!